Itu lu tanyain sama saya. Mungkin menanggapinya seperti apa sih sosok Kak Ida sendiri, mungkin dari kapan udah mengenal Pak Haji ini dan keluarga? Saya nggak perlu menanggapi komentar-komentar yang kurang pas lah dari sebagian netizen ya. Nggak perlu lah saya menanggapi. Kenapa ya? Karena rasanya kita sejauh ini tidaklah merugikan orang, tidaklah mengganggu orang, dan tidaklah menjelekkan orang. Jadi kalau ada orang yang merasa kurang senang dengan kita atau kurang nyaman dengan kita, ya sudah, biarlah kita ya menghindar aja. Itu intinya. Yang pertama sekali, saya ini kan sudah seorang bapak, ya. Kurang pantas saya menanggapi hal-hal yang bagi saya itu hal-hal yang remeh-temeh menurut saya. Ngapain saya? Ya, terus ada ngapain saya sejauh ini menurut saya. Jadi apapun orang ngomong begini begitu, ya terserah. Artinya dalam suatu hal itu, kepada pihak netizen, kepada siapapun ya, sebagian netizen, ya sama-sama koreksi diri aja lah kita. Kalau kita saling menyalahkan atau saling ngomongin begini begitu, ya namanya manusia, memang tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang benar 100%. Ya kita aja bisa saling harga-menghargai lah. Ya, itu aja sih saya. Tapi kayak Kak Marissa sendiri sampai memposting cat-catan dengan Ai dan Rebecca sendiri ya, soal kasus mereka yang waktu itu. Ya, saya bukannya menanggapi masalah si Ica ya, artinya menanggapi komentar-komentar orang di di Instagram lah atau di mana lah ya. Saya menanggapi secara umum aja lah ya. Ya, kan kamu lihat ya, dalam komentar-komentar kami, kan kami tidak merugikan orang. Kami tidak menjatuhkan orang kan. Ya. Kamu lihat aja komentar-komentar saya, banyak di orang-orang lain ya. Kalau banyak anak saya berkomentar, kami tidak menjatuhkan, kami tidak merendahkan. Kami hanya sifatnya menghargai orang lain. Kamu baca komentar di tempat banyak, bukan satu dua orang, banyak lah. Ada kami berkomentar. Kami tidak pernah menjatuhkan, tidak pernah merendahkan. Malah kami menghargai orang-orang itu. Ya. Tapi kalau bagi mereka masih kami tetap salah, ya monggo ya, ya sudahlah. Tahu kami menjauh aja kami. Itu yang bisa kami lakukan. Karena kami bukanlah manusia sempurna juga. Kami banyak kelemahan juga, banyak kesalahan juga. Jadi tak perlulah kita berbalas pantun. Ya, perlu sama-sama saling mengoreksi aja kita di mana letak kesalahannya. Mudah-mudahan ya petunjuk datang dari yang kuasa, itu aja lah sih. Sama menyadari. Soal satu lagi soal Marissa itu juga mengklaim bahwa dia itu selalu dipersulit tidak bersama dengan Gala itu oleh Pak Haji Faisal. Apakah benar adanya atau seperti itu? Saya tidak ada urusan dengan siapapun. Dalam artinya bahwa tidak urusan ada orang yang mau datang. Ya namanya saya cucu saya. Ya itu saya tidak menanggapi seseorang ya, artinya menanggapi secara umum ya. Dan kalau ada orang yang niatnya baik, tentu memang harus sesuai dengan hati nurani kami. Ya kira-kira gimana kalau ada seseorang ya, untuk ingin menemui anak cucu saya, ya kan cucu saya. Saya tidak menanggapi komentar seseorang, tidak. Ya kan banyak yang mau datang. Saya mau lihat Gala, mau menemui Gala, mau bawa Gala ke sini, macam-macam ya. Ya tentu kami berpikir dalam hal itu, dan kami tidak pernah mengeluarkan statement bahwa kami mempersulit siapapun untuk bertemu dengan Allah. Tidak pernah kami mengeluarkan statement sejauh ini. Tetapi kami memang memperhitungkan ya. Kira-kira kalau kita pertemukan aja Gala dengan semuanya, ya tentu segalanya akan trauma dia ya, orang nggak kenal ya, dan kami pun nggak kenal. Tentu dalam hidup kehati-hatian kan perlu ya. Dan tidak ada, kalau ada yang mengeluarkan statement begini begitu itu ya itulah pendapat dia, ya biaran aja. Atau kami kan tidak menyampaikan seperti itu. Ya artinya sebenarnya Pak Haji ini lebih berhati-hati gitu ya, maksudnya dalam untuk proses setiap ketemu sama Gala, mengingat Gala juga mungkin masih
masih kecil gitu ya Pak Haji ya. Gimana? Iya, maksudnya artinya Pak Haji tidak seperti itu. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan untuk memilih orang gitu. Iya, tentu namanya anak kecil. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya pastilah kita pilah-pilah juga agar anak ini tidak trauma. Ya orang saya nggak kenal, segala nggak kenal, mbaknya nggak kenal. Ya tentu kita pilah-pilah. Tapi kalau orang yang umpamanya kita kenal atau umpamanya orang yang kita kenal orang apa, ya rasanya saya nggak pernah mengeluarkan statement tidak boleh menemui enggak. Saya malah sudah menyangka bahwa apa yang diberikan perhatian oleh netizen selama ini terhadap cucu saya itu, saya malah berterima kasih. Malah saya kadang-kadang kalau bawa kemana-mana Gala ada orang ingin berfoto kepada Gala, kalau saya sih malah senang banget hati saya sebenarnya. Cuma kadang-kadang Gala kan terlalu banyak yang datang, kadang-kadang memang takut dia, trauma dia kan. Tapi saya senang. Bujuk juga cucu saya agar mau berfoto, karena saya merasa perhatian daripada netizen kepada cucu saya, perhatian masyarakat itu berarti sekali bagi saya. Berarti sekali bagi saya dalam memberikan atau ya tanggung jawab saya kepada Gala ini. Ya, artinya orang selalu memperhatikan. Tentu saya nggak bisa main-main ya terhadap cucu saya ini dalam mengasuh dan mendidik dia. Terima kasih, saya terima kasih sekali. Ya, nggak mungkinlah saya batas kalau orang ingin berfoto. Tapi kalau orang ya berkerumun begini itu tidak. Batas. Oke. Haji, tapi maaf Haji, komunikasi sendiri dengan Kak Marsha Ica sebenarnya baik atau biasa aja sih Pak? Ya kalau bagi saya sih sebenarnya nggak ada masalah menurut saya. Ya, tapi kan orang yang tahu kan, artinya orang yang tahu maksudnya. Kalau menurut orang yang lain saya ya ada kelemahan saya, ya terserah. Kalau masalah hubungan saya dengan seorang kalau ada perlu, ya karena saya merasa tidak bersalah dengan orang. Kalau penting ya saya kontak aja. Udah perlu saya umpama dengan seorang. Saya kan nggak merugikan orang, saya kan nggak menanya orang. Umpamanya tanggapannya Pak Haji itu begini ya terserah dia. Saya kan nggak ngapain saya. Saya hanya menelpon kamu. Bentuk apa ya umpamanya saya bantu. Kalau penting saya telepon. Lo ngapain? Berarti hubungannya memang baik karena memang netizen aja yang membesar-besarkan hal ini mungkin Pak Haji. Saya tidak menyalahkan netizen ya. Saya tidak menyalahkan netizen. Saya hanya beranggapan bahwa saya nggak ada masalah menurut saya. Menurut saya nggak ada masalah. Tapi ada kelalaian saya, ada kesalahan saya menurut orang lain. Ya gimana? Itulah diri saya itu aja. Saya kan akan koreksi terus. Kan saya bilang saya bukan orang sempurna. Ya, saya nggak menyalahkan netizen, menyalahkan masyarakat, enggak. Kalau ada seseorang menyalahkan saya, satu orang, dua orang, atau tiga orang menyalahkan, nggak mungkin dong saya salahkan masyarakat banyak. Mungkin bagi orang yang dua orang, tiga orang ini mungkin saya memang salah menurut dia, atau mungkin memang ada kesalahan saya. Ya tentu nggak mungkin saya salahkan semua, yang orang inilah yang salah. Dan saya tentu akan selalu mengoreksi diri saya kalau ngomong apa yang dia sampaikan itu benar apa enggaknya. Kalau benar ada keterlanjuran saya, tentu kalau saya sudah tahu kan saya akan perbaiki diri. Ya, kan nggak perlu ya kalau seumur saya ini nggak perlu kita berbalas pantun lah ya, nggak perlu berbalas pantun. Ya kita sudah sama-sama paham lah ya, mari sama-sama kita koreksi aja diri kita itu aja. Tapi hubungan Uti sama Ai sendiri dengan Kak Ica, Pak Haji sebenarnya mengetahui nggak sih? Ya nggak begitu paham saya. Saya kadang-kadang sama anak-anak saya itu hanya bertanya sepintas-sepintas saja. Saya juga tidak terlalu mengatur-ngatur banget. Bagi saya sejak dahulu selalu menyampaikan kepada anak-anak saya dengan siapapun, selagi dia tidak merugikan kamu, selagi dia tidak menyakiti kamu, ya bagi saya sih nggak ada problem bergaul dengan orang. Bergaul aja. Tapi kalau dia sudah sifatnya yang tepat, ya jaga diri. Itu aja bagi saya sih. Dan kamu juga bergaul dengan orang lain, jangan sekali-kali merendahkan dan menghinakan dan melecehkan orang lain. Karena kita nama manusia ini ya sama-sama punya harga diri. Kurang elok menyampaikan sesuatu, apalagi menyampaikan sesuatu menurut saya di publik. Mari sama-sama kita jaga. Orang kan punya harga diri ya. Ngapain kita? Suatu masalah kita, kalau bisa kita selesaikan secara diam-diam, kita selesaikanlah kalau memang benar masalah.
Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan di atas dunia, dan tidak ada manusia yang tidak salah. Ngapain kita? Sama-sama kita jaga lah. Dan itu juga saya. Karena bagaimana pendapat orang lain ya terserah. Saya tidak mengomentari pendapat satu orang, tapi saya mengomentari kan banyak komentar-komentar yang kurang pas juga menurut saya. Masih ada. Mudah-mudahan ke depan semuanya itu bisa berubah dan bisa sama-sama saling koreksi diri kita. Tapi apa memang Kak Ica dari dulu memang sering membantu keluarga selagi gala yang memperebutkan gala itu tadi? Ya, dalam hidup ini saya tidak menanggapi seseorang. Seperti kamu jangan ditujukan kepada seseorang ya. Kalau saya sih namanya hidup saya itu banyak pertimbangan saya. Ya, banyak pertimbangan saya gimana? Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu. Katakanlah saya minta tolong. Kadang-kadang kita perlu menghargai seseorang. Orang saya minta bantu dengan seseorang. Kadang-kadang kita menghargai dia. Kenapa? Karena dia tahu umpamanya satu jalur. Ya, tapi itu, tolong saya tunjukin jalan ke sana. Kan umpamanya begitu kan. Kenapa kita harus minta tolong pada dia? Ya, kita kenal dengan dia, hubung kita baik dengan seseorang. Terus kita mau ke sana, dia tahu, nggak bertanya kepada dia. Rasanya kurang pas. Nah, kalau nanti dia tahu bahwa kita sampai sana tersesat, dia pasti sombong orang. Pasti dia akan ngomong orang, pasti dia ngomong sesuatu hal yang kurang tepat. Kenapa? Jadi kita bertanya kepada dia itu menghargai juga. Menghargai teman. Kamu tahu, masa saya diam-diam aja? Jadi banyak hal, banyak faktor. Jangan kita mengartikan tentang sesuatu hal itu ya kurang pas saja ya. Jadi bertanya, minta bantu, minta tolong itu adalah bentuk penghargaan juga loh. Saya di Tanah Abang ini ya, datang umpamanya orang kenal dengan saya dari katakanlah dari mana lah ya, udah akrab sama saya. Kemudian dia datang ke Tanah Abang, dia mau belanja bahan, tapi nggak bertanya dia kepada saya. Padahal di sini nggak ada kenalannya umpamanya. Dia belanja aja sebenarnya. Saya tuh tersinggung saya tuh. Padahal saya teman akrab, teman sekolah dengan saya, dia datang ke Jakarta sekarang mentang-mentangnya. Pasti saya tanya. Tapi kalau dia bertanya kepada saya tolong, saya bantu. Saya bangga itu, senang banget hati saya. Kan begitu kan? Jadi minta tolong, minta bantu itu banyak arti dan maknanya di situ. Hanya tergantung kita memahami aja. Dan saya tidak mengomentari pendapat seseorang ya. Oke, hanya mengomentari pendapat orang lain, pendapat orang yang yang sebagian kecil itu aja sih.